Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih pondok yang tepat. Salah satu usaha orang tua agar anaknya menjadi ahli agama atau memahami agama adalah dengan cara memondokkan anaknya. Namun demikian, usaha ini kadang menjadi sesuatu yang kurang benar ketika orang tua salah memilih tempat untuk mencari ilmu anak-anaknya. Monggo disimak. Pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara agar kita bisa memilih pondok dengan tepat. Yang pertama yang harus jenengan pastikan adalah pondok tersebut berakidah yang sama dengan kita. Akidah yang dimaksud di sini bukan agama. Ya jelas, kalau agama tentu pondok pesantren pasti agama Islam. Tapi yang dimaksud dengan akidah di sini adalah keyakinan dalam teologi. Karena ada aliran yang memiliki teologi yang berbeda dengan kita. Saya berikan contoh orang-orang atau aliran-aliran yang memiliki keyakinan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tentu hal ini tidak sepadan, tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, pakar teolog dunia. Bahkan sejarah mencatat bahwasanya beliau adalah perumus teologi yang sampai saat ini digunakan oleh kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah yang ada di seluruh dunia. Kenapa harus sama teologinya? Karena hal ini akan mempengaruhi asupan yang akan diterima oleh anak-anak kita. Bisa dipastikan kebanyakan orang-orang yang mengakui teologi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu mereka akan menolak ritual tahlil. Mereka akan menolak ritual maulid Nabi. Mereka akan menolak ritual-ritual majelis sholawat. Salah satu tujuan orang tua memondokkan anaknya adalah agar mereka nanti ketika orang tuanya sudah meninggal atau tiada, orang tuanya ini berharap anaknya dapat memberikan kiriman doa kepada orang tua yang telah meninggalkan mereka. Namun apa jadinya ketika anak-anak kita diberikan asupan-asupan tentang ajaran-ajaran bahwasanya tahlil itu bid'ah, sholawat itu bid'ah, maulid Nabi itu bid'ah, dan semua yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi itu dianggap bid'ah sayyi'ah. Maka secara otomatis anak kita akan juga meyakini bahwasanya kirim doa kepada orang tua yang sudah meninggal adalah bid'ah. Kalau sudah demikian, siapa yang lupa? Itu yang pertama, pastikan akidahnya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah terutama. Yang kedua, jangan tergiur dengan biaya yang gratis. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menjelaskan, "Ana abduman 'allamani harfan." Aku adalah hamba orang yang pernah mengajariku walaupun itu hanya 1 huruf. Dari sini kita bisa mengambil sebuah hikmah pembelajaran bahwasanya betapa mahalnya ilmu. Jika kita hanya tergiur dengan pondok pesantren yang gratis, maka yang dikhawatirkan adalah kita akan masuk pada pondok pesantren yang memiliki akidah berbeda dengan kita. Lalu, apa yang anak kita dapatkan tentunya akan berseberangan dengan orang tuanya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali tergiur dengan hal-hal yang bersifat gratis. Karena insya Allah ketika orang tua memiliki kerentak yang kuat, keinginan hati yang kuat ingin memondokkan anaknya, di situ Allah akan memberikan jalan. Memondokkan anak, memberikan bekal anak ilmu agama adalah salah satu wujud dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan jaminan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar, termasuk biaya dalam pendidikan di pondok pesantren. Lalu dari mana solusi itu, biaya itu?
Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan tanpa disangka-sangka. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Sebagai contoh, saya sendiri itu dulu dari kalangan keluarga yang kurang sekali, karena saya ditinggal orang tua saya pada saat saya usia 8 tahun. Dan dari situ ibu saya tidak biasa bekerja. Lalu penghasilannya dari mana? Penghasilan ya dari anak-anaknya yang sudah dewasa, itu pun sekedar bisa digunakan untuk makan. Lalu biaya pondok anak-anaknya dari mana? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Asal kita yakin. Modal inilah semoga dapat menguatkan keyakinan kita bahwasanya jenengan pasti mampu untuk membiayai anak-anak jenengan di pondok pesantren yang itu seakidah dengan kita. Jangan sampai hanya karena mengejar yang gratis, kemudian kita merelakan anak kita diberikan asupan-asupan akidah yang tidak sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, pastikan ustadz atau kiainya yang ada di pesantren tersebut tidak berafiliasi kepada Islam garis keras, sebagaimana HTI misalnya, Islam fundamentalis yang memiliki pemikiran puritanisme Islam. Mereka ingin memurnikan akidah Islam, tapi dengan cara mereka sendiri. Akhirnya mereka menghalalkan bom bunuh diri. Di tengah-tengah kemaksiatan mereka rela mengorbankan diri untuk membunuh kemaksiatan tersebut. Apakah itu dibenarkan? Tentu tidak. Islam sama sekali tidak membenarkan bunuh diri walaupun dengan tujuan apa. Dari sini sangat berbahaya sekali ketika anak-anak kita diberikan pemahaman-pemahaman yang keras, yang frontal, karena mereka akan cenderung menjadi pemberontak. Mereka akan didoktrin, mereka akan diberikan pemahaman yang salah, bahwasanya kalau kamu melihat sesuatu yang begini, mereka salah, maka kita boleh memerangi. Kalau kamu melihat sesuatu yang begini, mereka salah, kita boleh memerangi. Lalu apa jadinya? Dakwah yang santun yang dicontohkan oleh baginda Nabi akan tergerus dengan paham-paham yang demikian. Menganggap tahlil bid'ah boleh diperangi, menganggap yasinan bid'ah boleh diperangi, menganggap maulid Nabi bid'ah boleh dibubarkan. Jangan pastikan bahwasanya ustadz atau kiainya bukan termasuk simpatisan Islam garis keras. Kemudian selanjutnya apa? Pastikan kiai atau ustadz yang ada di pesantren tersebut tidak menjadi pembenci pemerintah. Karena banyak sekali saat ini tokoh-tokoh agama yang menjadi provokator. Mereka mengumbar kebencian untuk pemerintah kita. Loh, kan itu mengkritik. Jelas berbeda antara mengkritik dan ujaran kebencian. Saya sendiri, kalau tidak cocok dengan kebijakan pemerintah, saya akan mengkritiknya, tetapi tidak dengan ujaran kebencian. Karena ujaran kebencian berbeda dengan kritik. Ujaran kebencian itu apapun yang dilakukan oleh pemerintah, maka kebijakan itu dianggap salah. Padahal itu menurut mereka sendiri, belum tentu menurut orang lain. Dan yang perlu kita pahami di sini adalah pemerintahan yang saat ini, bahkan pemerintahan sebelum-sebelumnya tidak ada yang sempurna. Ya karena itulah manusia. Kalau kita mencari kesempurnaan bukan dunia tempatnya. Setidaknya kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa belajar dengan tenang, kita bisa bekerja dengan tenang. Karena Indonesia saat ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman dan damai. Dan itu berkat jasa pemerintah. Sebuah negara tidak mungkin memiliki sebuah ketenangan tanpa adanya pemerintahan. Kita bisa bayangkan bahwa andai saja di dalam sebuah negara tidak ada pemerintahan, maka bisa dijamin negara itu akan carut marut. Karena tidak ada yang memerintah, karena tidak ada yang memegang kendali atas masyarakatnya. Setidaknya ini kan sebuah kebaikan yang luar biasa, yang jarang diperhatikan oleh kita kebanyakan orang. Jika jenengan menemui kiai atau ustadz yang seperti itu,
hindarkan anak-anak kita dari mencari ilmu kepada mereka. Kenapa? Karena takutnya anak-anak kita akan diberikan hasutan, diajarkan sesuatu hal yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan agama. Mereka hanya diajarkan untuk membenci pemerintah, mereka hanya diajarkan untuk mencaci dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwasanya, oh, kiai ini seperti ini, ustadz ini seperti ini. Jangan lupa sekarang adalah zamannya media sosial. Semuanya bisa kita kontrol, bisa kita lihat melalui media sosial. Misalnya jenengan pengen memondokkan anak di sini, maka jenengan bisa mencari tahu apakah kiai atau ustadznya memiliki media sosial. Dari sana, dari media sosial kiai atau ustadz tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana track record si ustadz. Jenengan bisa bandingkan kok. Oh, ustadz ini begini, ustadz ini begini. Oh, kiai ini begini, kiai ini begini. Karena saat ini, insya Allah sudah banyak ustadz atau kiai yang memiliki media sosial atau YouTube. Jadi sangat mudah sekali untuk meng-cross-check-nya apakah anak saya bisa dimasukkan ke sana atau harus ada pertimbangan terlebih dahulu. Demikian dulurku sekalian, tips dari saya. Setidaknya ada 5 cara bagaimana kita bisa memilih pondok untuk anak-anak kita. Karena ingat, apa yang didapat di pondok itulah yang menjadi bekal mereka dan sampai dewasa nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.